kekayaan negara dan bangsa ini, aset-asetnya, kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi, apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada negara dan bangsa Indonesia? Makanya kamu bisa sadar, Allah yang kasih hidup lain di sini. Kita punya ada itu bukan sedikit. 2 minggu saja itu ratusan juta masuk di Kabupaten Raja Ampat untuk bagi masyarakat yang ada ini. Dalam usaha homestay itu 2 minggu. Kalau 1 bulan berapa? Mau data? Kami bisa kasih data. Bener deh ya guys, Bapak Prabowo Subianto itu jahat banget ternyata. Agak sulit sih gue ngomong konten ini, soalnya biasanya kan gue membagus-baguskan Bapak Prabowo ya. Tapi kali ini gue bilang Bapak Prabowo itu jahat. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar. Guys, masuk lagi ke segmen baru, yaitu tentang Chef Raja Ampat ya. Ini ada kabar duka ya. Kenapa duka? Karena ini beritanya benar-benar sangat bikin kita geram ya, karena ulah oknum-oknum yang sengaja merusak alam ini guys ya. Nah, balik lagi dengan saya Uki Kevin. Nah, kita lihat beritanya seperti apa ya. Ini ada beberapa info, tentunya ada komentar dari para netizen, dan ini ada dari Kak Densu ya. Makasih Bang Densu ya, udah speak up soal Papua. Yuk Pak Prabowo, Raja Ampat bukan sekedar keindahan pulau, tapi tempat kehidupan juga ya. Nah, ini kita lihat seperti apa Chef Raja Ampat ya. Saya sebagai orang yang pernah menjelajah Indonesia, hampir 600 pulau di seluruh Indonesia, dan Papua adalah salah satu pulau yang pernah saya jelajah. Saya memohon dengan sangat kepada Bapak Prabowo, mewakilkan diri saya pribadi, ya, dan aspirasi dari masyarakat Papua, tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel. Benar sependapat ya. Di Papua. Tolong sekali Pak. Tuh, ketika kamu dapat kabar tentang pulau-pulau di Raja Ampat yang mau dijadikan tambang nikel, Masya Allah, ini padahal bagus banget ya deh pemandangannya. Mau dirusak guys, gila sih ya. Tuh lihat. Gila sih guys, tuh lihat. Alamnya dirusak. Nah, kita lihat lagi nih. Apa arti pembangunan jika harus merusak tanah leluhur? Benar ya. Parah sih saking ininya ya. Papua bukan ladang eksploitasi, tapi tanah kehidupan. Benar sependapat. Pertambangan di Indonesia ini ada, sorry gue nggak tahan di akhir video guys katanya. Wah, pertambangan di Indonesia ini makin parah. Kenapa Papua ingin merdeka katanya gitu guys ya. Ini makin parah. Makin parah. Sekarang Raja Ampat mau ditambang tuh nikelnya di Kepulauan Gak ya, sama PT Gak Nikel ya, anak daripada Antam. Kalian tahu nggak kenapa Papua tuh ingin merdeka? Karena mereka itu cuman dimanis-manisin, dibaik-baikin, karena ingin diambil harta daripada tanah mereka. Kalian tahu Pulau Halmahera di Maluku hancur. Pulau Obi, Kepulauan Obi hancur karena tambang nikel. Bangka Belitung hancur karena timah. Ya, di Kepulauan Obi saya mau cerita, di Kepulauan Obi ya, adik teman saya laki-laki umurnya sekitar 31 tahun kena tumor otak gara-gara apa? Gara-gara cemaran nikel. Kalian tahu ini apa? Ini kromium heksavalen. Ini zat yang berbahaya hasil daripada pertambangan. Hasil daripada pengelasan. Dia ditemukan di kerak bumi. Kromium heksavalen berbahaya banget dan ini sangat beracun. Dan ini menyebabkan kanker. Ini sangat mudah terkontaminasi ya. Kalau kalian minum air di sana, ya, kalian mandi air di sana yang tercemar oleh kromium heksavalen, selamat. Anda menghirup udara daripada ini, ya, ini bisa terbang kemana-mana gitu debunya. Kalian terhirup, kalian kanker paru-paru, gagal ginjal, keguguran, tumor di rahim, tumor otak, tumor kelenjar getah bening, semuanya gara-gara pertambangan. Dan siapa yang jadi korban? Rakyatnya. Yang ada di sekitar situ, yang minum air di situ.
Ya, kalau kalian mau tahu ceritanya, tonton film Erin Brockovich. Itu kisah nyata di California Hensley, ya, di mana dia memperjuangkan rakyat yang tercemar kandungan air tanahnya dengan kromium heksavalen ini, ya, yang menyebabkan mereka semuanya berpenyakit, semuanya kanker, ya, semuanya macam-macam, kanker otak segala macam itu kena. Kalian, saya tantang Pak Prabowo, Pak Gibran, Bahlil, segala macam menteri, anggota DPR, minum air di Kepulauan Obi. Minum. Berenang kalian di sungai sana. Biar kalian tercemar kromium heksavalen. Rasakan penderitaan mereka. Mereka dapat hasilnya enggak, tapi mereka dikasih penyakit. Memang setan. Waduh. Aduh, nggak habis pikir gua. Raja Ampat yang begitu indah, kebanggaan Indonesia, kebanggaan kita semua, kebanggaan Papua, bisa menjadi hancur-hancuran seperti ini, Pak. Bingung gua, sumpah. Tapi jujur ya, yang bikin gua heran itu salah satunya bapak ini. Waduh. Kalau nggak salah, Bahlil nih ya. ini dari Papua loh. Orang Papua loh, kalau nggak salah bapak ini. Dan bapak ini juga menteri dari 2 presiden yang berbeda. Sampai sekarang masih menjadi menteri. Tapi itu pun dia tidak pernah memikirkan tanah Papua, tanah leluhurnya, tanah di mana dia lahir. Tuh, Bahlil hentikan sementara izin operasi perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, katanya gitu ya. Pernyataannya, Bahlil hentikan sementara izin operasi perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Cuman dikasih berhenti sementara loh. Yang jadi pertanyaan gua, siapa yang memberikan izin dijadikannya itu sebagai tambang? Siapa yang memberikan izin itu? Pemerintah daerah kah atau pemerintah pusat? Seperti bapak ini yang menjual tanah Papua ke pihak asing. Hah? Kok bisa? Kampungnya sendiri digituin. Tuh, Raja Ampat terancam tambang nikel, izin terbit sejak 2017 di era Jokowi ya. Ini dari Gelora guys, ini dari Bapak Jokowi ini ya. Nih, aktivitas penambangan nikel yang dilakukan oleh PT GAC Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat manual polemik ya. Padahal kalau dirunut di Bekalang, izin operasi produksi PT GAC telah terbit sejak 2017 guys. Wah, parah sih ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat info dari Raja Ampat ini ya? Pantesan aku lihat di ini awalnya save Raja Ampat. Aku kira ada apa, ternyata seperti ini guys. Infonya dari Raja Ampat. Miris banget ya. Pulau yang sangat bagus tiba-tiba dirusak oleh sejumlah orang ya. Beberapa orang ini yang haus akan ya duit ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.